Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman menanyakan tentang kira-kira dalam pandangan syariat atau pandangan fikih cukup apa tidak cara mensucikan najis muwalladah, anggaplah najisnya anjing disucikan dengan sabun. Sebelum saya menjawab, pertama menyampaikan sebuah hadis yang sudah maklum dan yang sudah masyhur, yaitu idza ghalawal qalbu inna ahadikum faghsiluhunna sab'a marat. Ketika wadah, entah itu gelas, piring atau sejenisnya, bahkan baju, umpamanya pakaian, terkena jilatan anjing, maka harus dibasuh sebanyak 7 kali. Dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, ihdahunnah biturabin. Salah satunya memakai debu. Ini dalam hadis. Terus dengan fakta yang sudah ada sekarang, ternyata pertanyaan ini, bagaimana kira-kira kalau seandainya tidak pakai debu tapi pakai sabun? Mungkin posisinya karena berada di sebuah, anggaplah luar negeri, dan tempatnya berada di hotel lantai 20 umpamanya. Jadi di kamarnya tidak ada debu, adanya cuma sabun umpamanya. Maka jawabannya di sini saya ambil dari kitab Fathul Aziz Syarahul Wajiz. Dijelaskan hal yakumu sabun wal asnan maqama turab. Apakah sabun itu atau sejenisnya, pasta gigi mungkin. Nah, di sini sabun wal asnan, apakah sudah mencukupi atau menempati di posisinya turab, debu. Fihi salah satu aqwal. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Yang pertama, al-haruha la. Menurut pendapat yang pertama, bahwasanya debu itu tidak bisa dianggap atau diposisikan di tempatnya. Nah, saya ulangi lagi, yang pertama la. Pendapat yang pertama bahwasanya sabun, maksudnya sabun itu tidak bisa memposisikan di tempatnya debu. Artinya menghilangkan najis muwalladah, mensucikan dengan sabun ini tidak mencukupi. Mau tidak mau harus pakai debu. Pendapat yang pertama ini dengan alasan li zahiril khabar, dengan alasan secara zahirnya hadis yang di atas. Hadis di atas menjelaskan harus dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya memakai debu. Wa li annaha taharatun muta'alliqatun fala yakum ghairu maqamah katayammum. Dan ini termasuk sebuah taharah muta'alliqah yang ada kaitan sebagaimana tayamum. Tayamum itu alat yang digunakan untuk bersuci hanya debu. Jadi pertama wudhu, kalau memang dia tidak memungkinkan, entah karena sakit atau mungkin tidak ada air, maka mau tidak mau harus pakai debu, tidak boleh yang lain. Nah, itu alasan daripada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya sabun itu tidak bisa untuk digunakan menghilangkan najis muwalladah. Wasani na'am, sedangkan pendapat yang kedua na'am, mencukupi, bisa digunakan untuk menghilangkan najis muwalladah. Kadibaghi yakumu fi ghairi syab wal qardhi maqamahuma wa kal istinja yakumu fi ghairul hijarah maqamaha. Sebagaimana kita mensamak sebuah najis, kulit daripada hewan atau bangkai hewan. Bangkai hewan itu kan yang jelas kan najis, tapi ketika melalui proses disamak akhirnya menjadi suci, sehingga ada yang bisa digunakan dijadikan pakaian umpamanya,
beduk atau sejenisnya. Jadi itu kan bisa, dan itu pun tidak memakai debu. Dan juga seperti istinja gambarannya. Seperti istinja, bahwasanya istinja itu alat yang digunakan untuk istinja itu kan ada dua pada awalnya. Kalau bukan air ya batu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita berada di dalam pesawat, kita berada di dalam kereta umpamanya, atau mungkin kita berada di villa di lantai yang paling tinggi, kita tidak memungkinkan istinja pakai batu. Air tidak ada, batu tidak ada. Maka ada beberapa ulama yang mengatakan tidak apa-apa walaupun bukan batu, pakai tisu tidak apa-apa, yang penting itu termasuk qolik, benda yang kasar dan bisa menghilangkan najasah. Tidak harus batu. Yang penting bukan muhtaram, bukan benda yang dimuliakan, bukan makanan, tapi benda yang dianggap kasar dan qolik, bisa menghilangkan najis tersebut. Anggaplah tisu. Nah, jadi dalam masalah istinja tidak harus istinja dengan air atau batu, bisa yang lain. Yang penting bisa memenuhi syarat. Bukan muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan, itu makanan. Terus bukan benda yang cair, harus jamid dan harus suci umpamanya, dan qolik bisa menghilangkan, termasuk tisu. Oleh karena itu, dengan alasan seperti ini, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya mensucikan najis muwalladho, anggaplah najisnya anjing itu pakai sabun tidak menjadi masalah dan boleh-boleh saja. Asalis pendapat yang ketiga, kalau memang in wujidat turab maka lam yadid illa ghairih wa illam yajidhu jaza iqamatu ghairih maqamah lidarurah. Kalau memang masih ada atau masih memungkinkan pakai debu, maka tidak boleh pindah pada yang lain. Tapi kalau memang tidak memungkinkan wa illam yajidhu, sebagaimana yang saya contohkan tadi di deskripsi masalah, anggaplah orangnya ini berada di luar negeri dan posisi tempatnya ada di hotel lantai yang tinggi, debu tidak ada. Kalau memang seperti itu, maka boleh-boleh saja mensucikan najis muwalladho atau menghilangkan najis muwalladho pakai sabun. Jadi pertama pakai air, setelah itu yang terakhir baru pakai sabun. Ini pendapat yang ketiga, ini tafsir. Kalau memang tidak memungkinkan dengan debu, maka tidak menjadi masalah dengan sabun. Jadi intinya jawabannya dari pertanyaan di atas, bagaimana hukumnya mensucikan najis muwalladho dengan sabun, maka jawabannya ini khilafiyah atau ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, berarti mau tidak mau harus pakai debu. Pendapat yang kedua ini mengatakan boleh-boleh saja memakai sabun. Boleh-boleh saja memakai sabun, karena digambarkan dengan masalah tadi, dengan masalah istinja tidak harus dengan air atau batu, tapi boleh-boleh saja pakai tisu. Pendapat yang ketiga ini tafsir atau diperinci. Kalau memang tidak memungkinkan ada debu, maka tidak menjadi masalah dengan sabun. Tapi kalau masih ada debu, masih memungkinkan pakai debu, maka tidak boleh pakai sabun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga manfaat dan barokah. Dan dari saya pribadi mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.